Oke, selamat datang di channel Fisika. Kali ini kita akan bahas soal simulasi lagi. Simulasi UNBK Fisika tahun 2020. Ini tahap 2 yang dilakukan pada bulan Februari ya. Kali ini kita akan bahas dari soal nomor 1 sampai soal nomor 7. Nah, oke, kita mulai saja soal nomor 1. Seseorang berwisata naik mobil dari kota A menuju kota E, melewati kota B, C, dan D seperti diperlihatkan pada gambar. Oke, ini denahnya. Denah yang dilalui oleh mobil dari A sampai ke E. Kemudian ditanya, bila jarak satu kotak 10 km, besar perpindahan yang dialami orang tersebut adalah berapa? Jadi ingat, perpindahan itu adalah jarak terdekat atau garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Dia kan dari kota A menuju kota E ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan, jadi dari titik awal ke titik akhir itu perpindahannya berupa garis miring, garis lurus di sini sejauh A ke E. Sehingga kalau kita ilustrasikan, nanti kita hubungkan melalui garis horizontal dan garis vertikalnya, dia membentuk suatu bidang segitiga siku-siku, di mana garis horizontalnya atau X-nya ini 4 kotak, 1, 2, 3, 4, kemudian garis vertikalnya ini 3 kotak, 1, 2, 3. Kita misalnya ini X dan ini Y, maka untuk mencari perpindahan, kita gunakan rumus Pitagoras. R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Masukkan nilainya, X-nya 4, Y-nya 3, nanti dapatnya akar 25, maka R-nya itu adalah 5 kotak. Oke, kita ingat tadi satu kotak itu 10 km, maka perpindahannya itu 5 dikali 10. Maka hasilnya adalah 50 km. Jadi jawabannya itu C. Ya, C ini ya. Oh ya, ini benar nih. Ya, pintar nih siswanya. Oh ya, bagi kalian yang baru pertama kali gabung ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara subscribe ya. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini, dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini tentang jangka sorong. Jadi inti dari soal ini adalah perhitungan menggunakan aturan angka penting ini. Berdasarkan hasil pengukuran ukuran di atas, volume balok berdasarkan aturan angka pentingnya berapa? Jadinya berdasarkan aturan angka penting. Jadi berapakah hasil pengukurannya? Nah, ingat, jangka sorong itu selalu menghasilkan 3 angka penting. Dalam kurung AP ya. Saya singkat AP saja, angka penting. Maka berdasarkan aturan perkalian angka penting, hasil akhir juga harus memiliki 3 angka penting. Kita ambil jumlah angka penting paling sedikit. Jadi sudah jelas, jawabannya itu D, 10,4 cm per kubik. Cm kubik ya. 3 angka penting. Karena kalau kita lihat ABCD ini kan nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 angka penting. Sementara ini ada 5 angka penting. Ini 4 angka penting. 3 angka penting. Dan ini 2 angka penting. Jadi berdasarkan aturan angka penting, sudah pasti ini jawabannya ini D, 3 angka penting. Kita tidak usah ngitung lah sebenarnya soal ini. Tapi di sini saya akan tetap ajarkan bagaimana cara membaca skala jangka sorong ya. Nah nih, tapi saya akan tetap jelaskan cara membaca jangka sorongnya. Nah, lihat. Skala utama dan skala nonius. Jadi jangka sorong itu memiliki 2 skala, skala utama dan skala nonius. Skala utama itu adalah angka terakhir yang dilewati angka 0 yang di bawah ini. Kemudian skala nonius adalah angka atau garis bawah yang segaris dengan garis skala utama. Nah, ini angka 2-nya segaris. Jadi kalau kalian ukur atau hitung, nanti bacaan dari panjangnya itu adalah skala utamanya 3,7 karena angka 0 ini melewati 3,7 ya, belum melewati 3,8. Skala noniusnya itu pilih yang segaris, 1 tidak segaris ya kan, 2 ini segaris, 2 ini dibagi 100, ini selalu ya, 2 dibagi 100, jadi hasilnya 0,02. Tinggalkan jumlahkan, 3,7 tambah 0,02, jadi jawabannya 3,72 cm. Ini panjang dan hasilnya 3 angka penting. Lanjut ke lebar, aturannya sama. Lihat angka 0-nya, dia sudah melewati 2,3 kan, dia belum melewati 2,4. Ini kan 2,4 nih, belum lewat, berarti skala utamanya itu hanya 2,3. Sementara skala noniusnya cari yang segaris,
1 tidak, 2 tidak, 3 tidak, 4 tidak, 5 ini tidak, 6 ini segaris. Jadi 6 dibagi 100. 6 bagi 100 0,02. Nah, dijumlah lagi. Berarti nanti dapatnya 2,36. 3 angka penting lagi hasilnya. Kemudian lanjut ke volume. Tinggi dari benda tersebut ya. Nah, kita lihat. Di sini skala utamanya sudah melewati angka 1,1 ya. Ini kan 1,2. Belum lewat ya. Berarti skala utamanya 1,1. Kemudian skala minusnya pilih yang segaris. 1 tidak, 2 tidak, 3 tidak, terus sampailah ke angka 8. Baru dia segaris. Dibagi 100 lagi. 8 bagi 100. Jadi 0,08. Maka dijumlahkan 1,18. 3 angka penting lagi. Nah, jadi kalau kita simpulkan, rangkum ya, panjang, lebar, tinggi. Ini memiliki 3 angka penting. Di mana rumus volume itu P kali L kali L ya. Nah, kita ambil angka penting paling sedikit. Ya, ini kan sama semua 3 angka penting. Berarti hasilnya juga 3 angka penting. Oke, kita hitung melalui rumus volume. Jadi nanti 3,72 dikali 2,36 dikali dengan 1,18. Nanti hasilnya itu adalah 10,359456. Wah, panjang sekali. Ini pakai kalkulator saya nulisnya. Tapi kalian bisa pakai trik yang tadi. Ingat saja, jangka sorong itu 3 angka penting hasilnya. Kalau dia cm. Kalau milimeter dia 4 angka penting. Jadi di sini volumenya kita ambil 3 angka penting. 1, 2, 3. Berarti kan 10,3. Berhubung angka terakhir ini angka 5. Angka 5 ini kan antara 5 ke 6 gitu ya. 5 ke 6. Karena ini angka ganjil, 3 ini angka ganjil, kita genapkan ke atas. Sebab ada angka 5 setelahnya. Kalau di angka 6 otomatis dia pasti naik. Tetapi kalau di angka 5 ini 50-50. Lihat, kalau dia 10,2, kalian tidak boleh menaikkannya. Aturan angka pentingnya seperti itu. Agak ribet emang ya. Jadi kalau dia 10,2, 10,25, kalian tidak boleh naikkan ke 3. Haram hukumnya. Berdasarkan hukum aturan angka penting, itu salah. Nah, tapi kalau dia angka ganjil, naikkan ke atas. Karena dia bilangan 5. Kalau dia 6 sih sudah jelas kita naikkan ke atas. Mau dia 2, 3, 4, 5. Kalau setelah angkanya itu angka setelah terakhir ya. Angka terakhir yang kita ambil itu angka di atas 5. 10,36 misalnya. Berarti otomatis dia naik ke 4. Kalau 10,26 berarti otomatis nanti 10,3. Tapi kalau dia 10,25, kalian tidak boleh naikkan ke 10,3. Harus tetap ke 10,2 karena 2 itu sudah bilangan genap. Jadi jawabannya itu nanti tadi yang D ya, 10,4. Sudah pasti. Tidak perlulah kalian hitung ini. Itu triknya ya kalau pengen cara cepatnya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ini soal yang bisa dikatakan rumit. Tapi kalau kalian paham tentang energi mekanik, ini mudah. Nah, kenapa mudah? Karena energi mekanik itu kekal. Artinya sama untuk setiap posisi. Jadi kita cukup cari energi mekanik benda saat di atas meja. Ya kan? Ini kan pertanyaannya, maka energi mekanik partikel pada saat benda berada pada ketinggian 1 meter di tanah. Jadi dia tuh nanya EMD2-nya ini berapa? EM2-nya berapa? Di mana massanya itu 4 kg, kecepatan di atasnya itu 2 meter per sekon, H1-nya 2 meter, H2-nya ini 1 meter. Kalian tidak perlu mencari V2-nya, V di B ini tidak perlu, karena kita pakai sifat hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik itu konstan, maka kita cari EM1 saja. EM1 kan berarti EP1 tambah EK1, berarti M kali G kali H1 ditambah setengah kali M kali V1 kuadrat. Maka masukkan angkanya 4 kali 10 kali 2 H1-nya. Berarti nanti ini setengah kali 4 kali V1-nya 2 kuadrat. Jadi nanti 80 tambah 8, maka 88 Joule. Jadi M-nya itu sama dengan EM1, EM2-nya sama dengan EM1, sama dengan 88 Joule. Nah, kalau kalian gunakan rumus asli, EM2 kan dia gini. EM2 kan sama dengan EP2 ditambah EK2. Berarti kan nanti M kali G kali H2 ditambah setengah M kali V2 kuadrat. Nah, yang ini kan tidak ada. Ini kan tidak ada.
Jadi kalian harus cari ini dulu. Nah, jadi ribet. Kita pakai hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi mekanik saja. Jadi jawabannya itu pasti sama. Energi mekanik D1 sama energi mekanik 2. Jadi jawabannya 88 Joule. Oke ya. Itu triknya. Soal selanjutnya. Oke, ini soal tentang apa ya? Ini tentang usaha kalau tidak salah. Seorang pekerja mencoba menarik peti dengan gaya 50 Newton dengan menggunakan tali dengan kemiringan sudut seperti gambar. Nah, jadi dia ini melakukan 4 cara dengan 4 cara. Gambar pertama ini garis talinya itu mendatar. Gambar kedua dia miring talinya untuk sudut 30 derajat. Gambar ketiga 45 derajat. Gambar keempat 60 derajat. Masing-masing peti tersebut bergerak sejauh 5 meter. Maka besarnya usaha terbesar dan terkecil berturut-turut ditunjukkan pada gambar yang mana? Oke. Dia menanyakan usaha terbesar dan kecil. Pada saat gaya datar, artinya dia horizontal ya. W itu sama dengan F kali S. Saat miring, rumusnya akan berubah. Jadi kalau kalian ilustrasikan, gambar dia berpindah itu kan dari kiri ke kanan. Sementara karena dia miring, kalian tidak boleh gunakan F yang miring, tapi gunakan F yang mendatar, sama dengan perpindahannya. Jadi itu namanya Fx, itu rumusnya F kali cos theta. Maka W sama dengan F cos theta kali S. Nah, agar W-nya besar, theta harus kecil. W kecil, theta-nya harus besar. Karena apa? Karena cos 0 itu nilainya paling besar, 1, sementara cos 90 derajat itu 0, paling kecil. Jadi semakin besar theta, semakin kecil cos theta-nya ya. Maka nilai usaha terbesar adalah gambar 1, yaitu theta-nya sama dengan 0 derajat. Ini kan sama dengan 1 cos theta-nya. Terkecil gambar 4, theta-nya sama dengan 60 derajat. Jadi jawabannya itu adalah C. Jadi ini kalian tidak perlu masukkan angkanya ya. Kalian cukup pakai hubungan logik cos dan theta-nya. Oke? Jangan sampai terbalik. Lanjut, soal berikutnya. Ini soal nomor berapa ya? Nomor 5 kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah nomor 5 ini. 2 buah satelit P dan Q mengorbit bumi dengan jari-jari lintasan masing-masing RP dan RQ. Jika massa kedua satelit sama. Oh ya. Dan perbandingan antara jarak satelit P dan Q ke bumi adalah 4:9. Maka perbandingan periode planet Q terhadap planet P mengelilingi bumi adalah berapa? Oke, kita catat dulu apa yang diketahui dari soal itu. Ada RP dengan RQ-nya 4:9. Jadi kita anggap RP-nya 4, RQ-nya 9 ya. Ditanya itu TP per TQ. Nah, ini pakai rumus hukum 3 Kepler ya. Jadi ini hukum 3 Kepler itu hubungan antara R pangkat 3 per T kuadrat. Itu nilainya konstan atau sebanding. Jadi nanti R1 per R2 sama dengan T1 per T2 kuadrat. Ini kubik ya. Jadi karena pertanyaan itu TQ per TP, jadi ini TQ per TP itu sama dengan RQ per RP. Tapi dia pangkat 3. Oke, ruas kanan dan ruas kiri kita akarkan agar kuadratnya hilang. Jadi kuadratnya ini hilang, kita akarkan. Set. Nah, kalau kita akarkan hilang itu kuadratnya. Jadi nanti sisanya TQ per TP. Tapi ini dalam bentuk akar. Karena dia pangkat 3, berarti kan perkalian 3 kali ya. RQ-nya kan 9. Berarti 9 kali 9 kali 9. RP-nya 4. 4 kali 4 kali 4. Oke, kita tinggal akarkan masing-masing angka. Akar 9 itu 3. 3, 3. Akar 4 itu 2. 2, 2, 2. Jadi tinggal perkalian biasa. 3 kali 3 kali 3. 27. 2 kali 2 kali 2 itu 8. Jadi jawabannya 27 per 8. Itu si E. Jadi soal seperti ini kalian tidak perlu menghitung manual ya, itu triknya. Kalau kalian kalikan ya 9 kali 9 81, 81 kali 9 berarti kan 729. Ya kah? 81 kali 9. Iyalah 729. Nah, kan ribet lagi. Nanti akarnya berapa? Kan ribet. Akarnya kan 27. Lebih baik kalian akali secara matematisnya. Akar dari 9 kan 3, akar 9 3, 3. Bentuk kubik berarti perkaliannya 3 kali. Jadi ini lebih mudah. Jadi gunakan trik perhitungan juga ya, agar
pengerjaan soalnya lebih cepat. Oke, selanjutnya. Oke, nomor 6. Oh, ini tentang hukum Newton. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada benda A dan benda B. Ini kalau kalian masih ingat simulasi yang pertama, ini soalnya keluar ini. Sama juga soal 6 kalau tidak salah. Jadi ini soalnya ngulang lagi. Cuman sedikit perbedaan bahasa saja, tapi yang dicari itu sama. Ya, besar percepatan balok A-nya berapa? Dan jawabannya juga sama. Kalau kalian masih ingat lah di simulasi yang pertama ya. Diketahui massa benda A MA, massa benda B MB, dan percepatan gravitasinya adalah G. Besar percepatan balok A berapa? Nah, pada soal ini kalian harus tahu gaya yang menyebabkan benda atau sistem bergerak. Kalian gambarkan dulu diagram gaya pada sistem. Jadi ini kan ada benda A dan benda B terhubung dengan tali dan disangga dengan katrol. Maka nanti setiap benda memiliki berat W, arahnya vertikal ke bawah. Jadi ada berat A, berat B itu arahnya selalu ke bawah ya. Secara logika, benda A itu bergerak ke kanan, benda B ke bawah. Nah, gaya apa yang menyebabkan benda A dan benda B itu bergerak? Jawabannya itu si WB. Jadi WB ini menarik benda B ke bawah, sementara benda A ini akan tertarik ke arah kanan dari si WB. Nah, jika disederhanakan gambar sistemnya seperti ini. Jadi yang benda B ini kita luruskan biar lebih mudah dilihat. AB. Jadi nanti arah geraknya itu ke kanan, di mana WA-nya vertikal ke bawah ya. Sementara si WB-nya naik pindah menjadi ke kanan. Terlihat jelas WB menyebabkan benda bergerak ke kanan. Nah, jadi nanti rumusnya sigma WA adalah WA arahnya ke bawah sehingga tidak mempengaruhi gerakan ya. Sementara T arahnya saling menghilangkan. Dia bertolak belakang. Ada ke kanan, ada ke kiri. Itu simbol untuk tegangan tali. Selalu seperti itu. Arahnya kanan dan kiri, maka percepatan benda sigma F sama dengan M kali A. Berarti nanti sigma F-nya itu si WB, M-nya ini penjumlahan ya, MA tambah MB dikalikan A. Maka MB kali G sama dengan MA tambah MB kalikan A. Sehingga A-nya sama dengan MB kali G per MA tambah MB. Ingat, percepatan yang dialami kedua baloknya ini sama dengan percepatan sistemnya. Dia tidak berubah. Dia tidak berbeda ya. Jadi nanti jawabannya itu si D. MB kali G per MA tambah MB. Nih si D nih. Ya, lanjut ke nomor 7. Nomor 7. Grafik di bawah menunjukkan hubungan kecepatan V dan waktu dari dua mobil A dan B yang bergerak lurus pada lintasan dan arah yang sama. Pernyataan berikut mengenai grafik di atas. 1, 2, 3, 4. Pernyataannya benar, tunjukkan nomor apa. Oke. Jadi pada soal ini kalian harus pandai membaca grafik tentunya ya. Kalau kalian tidak bisa baca grafik, kalian tidak bisa mendata apa yang ada di soal, apa yang diketahui di soal tidak bisa didata. Ini kalau dilihat sih nomor 1 ini salah. Pada saat T sama dengan 20 sekon, laju kedua mobil berbeda. Padahal pada saat 20 sekon kecepatannya sama ini, yaitu 40 meter per sekon. Jadi nomor 1 itu pasti salah. Nah, ini juga berarti dia jawabnya ini salah nih, tapi tidak apa-apa. Kita lihat prosesnya ya, biar lebih paham. Nah, jadi kita tahu kalau dari soal itu saat T1 sama dengan 0 sekon di sini. Ini 0 sekon. V0A-nya itu sama dengan 30 meter per sekon. Kemudian V0B-nya itu sama dengan 0 meter per sekon. Sementara saat T-nya 20 sekon di sini, VA dan VB-nya itu sama 40 meter per sekon. VTA sama dengan VTB 40 meter per sekon. Maka pernyataan nomor 1 tadi salah ya, karena mereka kecepatannya sama, yaitu 40 meter per sekon. Oke, selanjutnya percepatan mobil B 2 meter per sekon. Oke, percepatan itu nanti A dirumuskan selisih dari V dibagi dengan selisih waktunya. Jadi kan nanti VTB-nya 40, V0B-nya 0, berarti nanti dikurang, kemudian T2-nya tadi 20, dikurangi 0, 20 kurang 0, 20, 40 bagi 20, 2. Jadi pernyataan nomor 2 benar. Lanjut ke pernyataan nomor 3 dan 4. Ini bisa kita kerjakan dalam saat bersamaan ya. Nih,
Setelah 40 sekon, mobil B tepat menyusul mobil A. Jarak yang ditempuh mobil B saat berhasil menyusul mobil A yaitu adalah 400 meter. Kita cari dulu waktunya. Cari dulu percepatan mobil A. Jadi AA-nya berapa? Rumusnya sama kayak AB tadi, percepatan mobilnya. Cuman bedanya ini pakai kecepatan mobil A tentunya ya. VTA-nya 40, V0A-nya 30 ya. Nih, V0A-nya 30. VTA-nya 40. Lanjut. Jadi nanti ini 40 kurangi 30 dibagi 20 kurangi 0. Maka nanti jawabannya itu 10/20 setengah. Cari waktu T saat A dan B bertemu. Saat A dan B bertemu berarti S-nya sama ya. SA sama dengan SB. Jadi nanti V0A kali T ditambah setengah AA kali T kuadrat. Ini rumus GLBB ya. Rumus GLBB. Karena dia mengalami percepatan. V0B kali T ditambah setengah AB kuadrat. ABT kuadrat. Jadi nanti 30T ya. Karena V0A nya 30. Ini masukkan angka yang kita dapat dari percepatan A. Setengah kali setengah. V0B nya 0 ditambah setengah kali AB nya 2 dikali nanti sisanya jadi 1T kuadrat. Ini setengah kali setengah berarti 1/4. Ini pindah ruas ke sana. Berarti nanti 30T sama dengan T dikurangi 1/4 T kuadrat. Samakan penyebut karena ini 4, ini 1 berarti 4/4 ya. Jadi sisanya itu nanti 30T sama dengan 3/4 T kuadrat. T-nya bisa coret. T-nya coret, jadi sisanya ini pangkat 1 saja. Maka 30 sama dengan 3/4 T. Maka T sama dengan 30 kali 4 kali silang ya. Nah, berarti nanti 30 kali 4/3. Jadi jawabannya 40 sekon. Jadi pernyataan nomor 3 itu benar. Jarak mereka bertemu. Jadi nanti SB sama dengan V0B kali T ditambah setengah AB T kuadrat. Maka nanti jawabannya itu adalah 1600 meter. Pernyataan nomor 4 salah. Jadi jawabannya itu 2 dan 3 yang benar ya. C. Jadi jawabannya itu C, 2 dan 3 yang benar ini. C, 2 dan 3 yang benar nih. Berarti sip. Sampai di sini mudah-mudahan bisa diikuti ya. Ini tadi sampai 20 slide nih ya. Oh ya, nomor 7 ini ada 2 tipe ya. 2 tipe soal. Nah, jadi topiknya sama tentang grafik GLBB. Ini di grafik GLBB nih, karena dia mengalami perubahan kecepatan. Jadi nanti kalian kalau lihat soal, kalian ujian tuh kadang soal kalian sama teman kalian tuh topiknya sama tetapi bentuk pertanyaannya beda. Nah, kasusnya seperti ini. Ini kasusnya sama nih. Soalnya topiknya sama tapi soalnya itu bisa beda. Oke, kita bahas lagi. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu dari benda P dan Q ya, yang melakukan gerak lurus. Benda P dan Q berangkat dari tempat dan lintasan yang sama. Maka dari pernyataan berikut, mana yang benar juga? Pernyataan yang benar berkaitan dengan grafik di atas adalah apa? Oke, dari grafik dapat diketahui apa saja saat T sama dengan 0 sekon. 0 sekon itu V0P-nya 6 meter per sekon, dia sudah berada kecepatannya 6. Kemudian V0Q-nya itu masih di bawah 0. Nah, ini enak nih soal ini karena dia dibedakan garis warnanya. P-nya warna hijau, Q-nya warna merah. Jadi mudah dibedakan. Kalau yang soal ini tidak dibedakan garis warnanya. Jadi mungkin kalau kalian tidak teliti, kalian bingung, nanti terkecoh gitu ya. B-nya malah lari ke sini, si A-nya malah lari ke bawah sini. Jadi lebih teliti kalau untuk soal yang tidak dibedakan secara warnanya ini. Jadi nanti di saat T sama dengan 2 detik, T2-nya sama dengan 6 detik, VTP-nya itu sama dengan VTQ-nya 12 meter per sekon. Nah, jadi bentuk konsep soalnya itu sama dengan soal yang tipe A-nya ini. Cuman pernyataan-pernyataannya ini yang beda. Oke, lanjut. Percepatan benda Q sama dengan 6 meter per sekon. 6 meter per sekon kuadrat ya. Jadi ini kalian gunakan rumus AQ kayak
A2 tadi VTQ dikurang V0Q, jadi T2 kurang T1. Jadi 12 kurangi 0 per 6 kurangi 0 ya. Jadi soal tadi kan diketahui VTQ-nya 12, V0Q-nya 0. Kemudian T2 dikurangi T1, 6 kurangi 0. Jadi 12 bagi 6. 12 bagi 6 itu 2. Jadi pernyataan nomor 1 ini salah ya. Karena katanya 6. Itu jelas sekali salah. Saat kecepatan kedua benda sama, P telah menempuh jarak 54 meter dari posisi awal. Oke, kita cari dulu percepatan benda P-nya berapa. Dari rumus yang sama kayak rumus yang Q. Jadi nanti AP itu sama dengan VTP dikurang V0P dibagi dengan T2 dikurangi T1. 12 kurangi 6 per 6 kurangi 0. Jadi sama dengan 6 per 6. 6 per 6 itu berarti 1. Saat kecepatan kedua benda sama, artinya, ini kan kecepatan kedua bendanya sama. Artinya T-nya itu sama dengan 6 detik. Oke, kita bisa lihat dari bentuk grafiknya sebelumnya tadi. Ini pada saat 6, V-nya sama, yaitu 12 meter per sekon. Jadi T-nya 6, kita masukkan ke rumus S. Rumus GLBB ya. SP sama dengan V0P dikali T ditambah setengah kali AP kalikan T kuadrat. V0P-nya 6, T-nya ini 6 detik ditambah setengah kali AP dikalikan T kuadratnya. Jadi nanti 36 ditambahkan 18. Hasilnya itu 54. Jadi itu benar. Jadi nomor 2 benar. Dari posisi awalnya 54 meter. Pernyataan nomor 3. Pada T sama dengan 12 sekon, benda P sudah menempuh jarak 144 meter. Oke, kita tinggal ganti T-nya 12 ya. Rumusnya masih sama. SP sama dengan V0P kali T ditambah setengah kali AP kalikan T kuadrat. T-nya tinggal ganti 12 saja. Berarti kan nanti 6 kali 12, 72. Setengah kali 1 kali 12 kuadrat. 12 kuadrat itu kan 144. 144 dibagi 2, berarti 72. 72 tambah 72, 144 meter. Oke, jadi jawabannya benar juga. Nah, jadi sebenarnya kalau sudah seperti ini kan tinggal jawab saja 2 dan 3 benar. Nomor 4 tuh pasti salah kan? Jadi 2 dan 3 benar, jawabannya itu C. Tapi untuk menambah wawasan ya bolehlah kita coba juga yang D. Yang nomor 4 nih kita buktikan apakah dia salah atau benar. Tapi pasti salah sih. 2 dan 3 benar, maka sudah pasti jawabannya B. Tapi boleh kita buktikan nomor 4 salah ya. Jadi seperti ini. Benda P dan Q bertemu pada saat T sama dengan 6 sekon. Oke, saat T sama dengan sekon, maka kedua benda memiliki kecepatan. Saat T 6 sekon, kedua benda memiliki kecepatan yang sama. Bukan jarak yang sama. Jarak yang sama itu SP sama dengan SQ ya, ketika dia bertemu. Jika dibuktikan, kita hitung dengan rumus ini. SP sama dengan SQ. Berarti nanti V0P tambah dikali T ditambah setengah kali AP kali T kuadrat sama dengan V0Q kali T ditambah setengah kali AQ kali T kuadrat. Ini rumusnya sama dengan tipe soal yang A tadi kan. Jadi konsep pengerjaan soalnya itu sama, tapi pernyataannya soalnya itu beda-beda. Nah, jadi kalian tidak usah khawatir soal kamu lebih susah daripada teman kamu. Tidak. Soal tipe kesulitannya itu pasti sama, cuman berbeda angka saja. Jadi nanti masukkan 6T ditambah setengah kali 1T kuadrat sama dengan 0 ditambah setengah kali 2 kali T kuadrat. Jadi nanti sisanya ini 6T, ini setengah T kuadrat sama dengan T kuadrat. Pindah ruas sama kayak tadi, pindah ruas. Berarti nanti T kuadrat dikurangi setengah T kuadrat. Sama kayak penyebut ya. Berarti kan 2 ya, 2 per 2 dikurang 1 per 2 T kuadrat. Jadi nanti jawabannya itu 6 sama dengan setengah T kuadrat. T-nya coret, sisanya jadi T. Berarti 6 sama dengan setengah T. Maka T-nya sama dengan 12 sekon. Jadi pernyataan 4 salah karena dia katanya 6. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka silahkan subscribe, like, share, dan komen jika masih ada yang ingin ditanyakan. Semoga bermanfaat. 1 subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini, dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Salam fisika. Pikiran siap kacau.